Oke, hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait plat ya. Di materinya ini adalah plat dua arah. Di apa yang membedakan yang satu arah dan dua arah. Jadi kalau yang dua arah ini untuk distribusi bebannya itu eh, ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi tegak lurus. Sedangkan kalau teman-teman plat satu arah itu biasanya eh, yang bentang panjangnya itu lebih besar dari dua. Jadi dia hanya membagi kanan dan kiri. Sedangkan kalau plat dua arah ini bisa membagi ke atas plat, bawah plat, kanan dan kiri juga. Oke, ini untuk juga jenis-jenisnya. Untuk jenis-jenis plat ini, oke. Nah, yang pertama itu adalah tipe yang plat datar. Nah, ini plat datar ini modelnya adalah sistem plat tanpa balok dan tanpa penebalan di sekitar kolom. Jadi dia murni hanya kolom dan plat. Nah, ini ekonomis untuk bentang 4,5 meter hingga 6 meter dengan beban hidup yang bekerja kurang lebih ini ya 250 hingga 500 kilogram per meter persegi. Untuk sistem fogwork ini bisa jadi murah ya karena dia sistemnya juga apa langsung terbuka ini jadi eh, model expose biasanya dan pengerjaan cepat. Hanya saja ini ada kelemahannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kapasitas gesernya rendah, khususnya di daerah sambungan kolom plat. Nah, di sini biasanya akan terjadi pancing shear. Selain itu, sistem plat datar memiliki kakuan yang rendah, sehingga defleksinya akibat beban nanti akan cenderung besar. Nah, ini eh, resikonya itu ya. Sebenarnya kalau untuk apa kalau keluasan itu tampak luas memang. Modelnya seperti ini karena hanya kolom dan plat. Tapi untuk desain penulangannya itu kita harus perhatikan terutama di eh, slab kolom apa sambungannya di joinnya, join antara apa kolom dengan plat. Nah, biasanya kegagalannya itu di sini. Kemudian ini yang jenis plat yang modelnya lantai datar. Nah, ini model sistem lantai datar memberikan dengan sistem yang plat datar tadi. Perbedaannya terletak pada adanya penebalan di sekitar kolom. Nah, ini jadi ada pembesaran di kepala kolomnya ini, kapital ini. Untuk bentang ekonomisnya ini bisa dari 6 sampai 9 meter. Ini sama, pekerjaan formwork ini relatif masih murah, langit-langit dapat dibuat terekspos, dan proses pengerjaannya cepat. Hanya saja, oh ini butuh formwork khusus nah, untuk kapital dan drop panelnya. Selain itu, tahan sistem ini terhadap geser pancing secara kolom pada dasarnya juga kurang baik, khususnya terhadap geser pancing akibat momen unbalance pada plat saat gempa terjadi. Nah, ini juga sama sebenarnya dengan yang plat datar tadi, hanya saja mungkin dia untuk kapasitas gesernya bisa jadi lebih besar dari sebelumnya, dari yang model plat datar. Karena dia ada pembesaran ini, tapi tetap saja ini ya pancing dan apa adanya momen unbalance ini juga akan berbahaya di plat yang model seperti ini. Ini model yang lain ya, ini mungkin teman-teman juga sering lihat ya model yang sistemnya seperti waffle, lantai waffle ini. Ini bisa dibentuk dengan fiberglass maupun metal foam. Untuk bentang ekonomisnya itu bisa 7,5 hingga 12 meter dengan rentang beban hidupnya 400 sampai 750 kilogram per meter persegi. Di 750, 400 sampai 750 ini bisa untuk auditorium kalau nggak salah sampai perpustakaan itu bisa. Agar tahanan gesernya tinggi, sistem plat ini diberi bentukan solid pada sekitar kolom. Jadi biasanya di sekitar kolomnya ini dibuat solid atau full, tinggal bolong-bolong ini difullkan dia. Jadi tebal platnya sesuai dengan tinggi wafelnya itu. Dan ini dapat menahan beban yang lebih besar. Dan langit-langitnya ini bisa dibuat terekspos dan pengerjaan ini cepat. Nah, tapi kelemahannya ini
Jadi formworknya ini akhirnya jadinya mahal. Seperti itu. Nah, ini yang umum. Jadi sistem plat lantai dengan balok ini yang biasa digunakan juga. Kemudian plat lantai dua arah yang ditumpu pada balok ini cocok digunakan di bentang 3 sampai 6 meter. Dan untuk beban hidup yang bekerja itu antara 250 hingga 500 kg per meter persegi. Oke. Nah, dan ini terkait keruntuhan plat. Jadi ada 3 macam. Yang pertama itu biasanya yang terkait dengan lelehnya tulangan momen negatif. Biasanya momen apa? Tulangan yang di dekat tumpuan. Itu, itu ada satu kegagalan. Kemudian lelehnya tulang positif. Jadi ini lelehnya di tengah bentang atau di tengah plat. Ya, ini momen positif. Nah, sedangkan yang model C ini yang ketika distribusi bebannya sangat bagus. Jadi dia membagi bebannya untuk dua arah seperti ini. Jadi ke arah kanan kiri maupun ini ya. Sama ini juga untuk kanan kiri. Ini model perilaku keruntuhannya. Untuk metode analisisnya untuk dua arah ini yang pertama itu adalah metode desain langsung di direct design method, yaitu metode desain langsung terbatas pada sistem plat yang dibebani merata dan ditumpu kolong-kolong dengan spasi yang relatif sama. Jadi metode ini menggunakan koefisien-koefisien untuk menentukan momen bencana pada penampang kritis. Lalu yang kedua ini metode portal ekivalen. Di metode ini di bangunan 3D atau 3D dibagi menjadi kumpulan portal ekivalen 2D dan memotong bangunan sepanjang garis tengah antar kolom. Kota tersebut kemudian dianalisis secara terpisah di arah longitudinal dan transversal dan dianalisis lantai per lantai. Nah, kalau yang mungkin sudah sering dilakukan yaitu yang ini ya, yang metode desain langsung atau direct design method. Untuk metode analisis berikutnya itu eh, pertama itu biasanya dianalisis dengan kondisi elastis. Jadi kalau misalnya teman-teman menganalisis secara elastis ya, nah itu eh, kita bisa menggunakan beberapa tabel yang sering digunakan yaitu tabel Bares, kemudian PBI, ini yang sering digunakan ya di PBI 1971 sampai metode elemen hingga. Lalu kalau misalnya analisis plastis sampai garis leleh ya, jadi ini analisis plastiknya adalah metode garis leleh. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan kondisi beban batas pada plat dengan meninjau pola garis leleh dan yang membentuk mekanisme keruntuhan plat. Jadi nanti ini diberi beban sampai dia benar-benar meleleh ya kondisi plastisnya. Oke, kita masuk ke perencanaan plat dua arah. Di sini yang pertama kita pilih layout dan jenis plat yang akan digunakan. Kemudian pilih tebal plat untuk membatasi defleksi yang terjadi akibat pengubahan. Tiga ini pilih metode analisis untuk menghitung momen rencananya. Lalu step 4 hitung positif dan negatif pada plat. 5 ini tentukan distribusi momen di selebar plat berdasarkan geometri maupun kekakuan balok. Jadi nanti kita tetap harus memperhatikan baloknya. Alokasikan porsi momen pada balok jika ada. Kemudian kita cek apa kita desain tulangan dulu ya untuk momen dari langkah 5 dan 6 ini. Kemudian cek ketebalan plat apakah sudah memadai. Kemudian terakhir kita cek kuat geser pada penampang kritis di sekitar kolom. Ini untuk tebal minimum plat dua arah. Teman-teman juga bisa lihat di SNI nanti ya di 2847. Kita tentukan juga untuk mutu mutu bacanya ya. Hanya saja kalau di Indonesia kita masih ada mutu baja yang 280 FD-nya, 280 MPa. Di sini ada yang tipe yang tanpa drop panel dengan drop panel, kemudian panel eksterior atau interior. Jadi nanti LN-nya kita tentukan. Jadi LN itu jarak bersih ke arah memanjang diukur dari muka ke muka tumpuan. Di, dari dekat apa bentang bersih antar kolom. Nanti di contoh ini lebih jelas. Oke.
Di sini kita menentukan tebal minimum plat dua arah. Jadi untuk nilai alfa FM-nya lebih kecil sama dengan 0,2. Berarti untuk H minimumnya dalamnya ini pakai peraturan ini 831.1. Nah, ini bisa digunakan. Kemudian kalau misalnya nilai alfa FM-nya di antara 0,2 dan 2, nah diambil yang terpisah dari ini untuk tebal minimumnya. Tapi kalau nilai alfa FM-nya lebih besar dari 2, maka diambil dari syarat yang ini. Nah, saja mungkin teman-teman kalau mendesain eh, yang umum ya, yang umum itu biasanya tebal plat atap itu biasanya 10, sedangkan plat lantai 12. Tapi itu kalau misalnya kondisinya rumah sederhana. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mendesain gedung nah, dengan berbagai macam fungsi, maka tebal plat itu harus dicek lagi. Ya, kalau di peraturan kita harus mengecek di tabel ini. Ya, ini tadi ya persamaannya eh, saya breakdown seperti ini biar bisa lebih terlihat jelas. Ini minimumnya di atas 125 mm ya kalau untuk ini 123 tadi ya alfa FM-nya. Nah, kalau misalnya dia lebih besar dari 2,0 pakai minimumnya ini dan kita tidak boleh kurang dari 90 mm sama 2 ini. Nah, pada tepi plat yang tidak menerus yaitu di plat bagian luar atau eksterior itu harus diberi balok tepi dengan alfa F lebih besar sama dengan 0,8 atau sebagai alternatif. Nah, ini ketebalan minimum plat tepi berdasarkan persamaan 1 dan 2 di atas harus dinaikkan minimal sebesar 10%. Nanti di contoh bisa dilihat. Ini ini apa skemanya. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk nilai alfanya ini ya ECB kali IB per L dibagi ECS kali IS per L sama dengan ini karena L-nya sama coret ya ECB kali IB per ECS per kali IS. Ini metode apa modulus elastisitas balok dan modulus elastisitas plat dibandingkan. Ini bisa kita lihat untuk perhitungan IS maupun IB-nya. Untuk IB-nya kita menghitung ini untuk balok, jangan untuk IS-nya ini. Ini untuk kalau misalnya kita cek kondisi yang tepi. Ini untuk yang misalnya baloknya di tengah atau interior, maka perhitungan nilai inersia baloknya pakai yang model T ini. Kalau ini kan L, nah ini T. Sedangkan untuk IS-nya tetap stepnya ini seperti ini. Ini untuk balok interior. Jadi menghitung inersia eh, balok di kondisi apa interior maupun eksterior. Untuk ketebalan minimum plat dapat juga ditentukan oleh pengaruh geser dua arah. Jadi untuk menghindari pemasangan tulangan geser, gaya geser didesain dua arah yang dibatasi ini. Jadi kalau teman-teman nanti kolom tepi itu nilai VU-nya lebih kecil sama dengan 0,5 hingga 0,55 VVC. Nah, untuk yang interior pakai ini. Ini nilai VPC-nya harus dihitung juga. Ini untuk syarat tulangan maksimum dan minimum. Di tulangan minimum dan maksimum plat dua arah ini seperti berikut ya. Pasti tulangan S untuk daerah maksimum positif dan negatif dibatasi lebih kecil sama dengan 2H. Dan nilai S-nya tidak boleh lebih besar dari 450 mm. Untuk SNI beton mensyaratkan tulangan minimum plat dua arah adalah sama dengan syarat tulangan minimum untuk susut dan suhu. Jadi ini kalau misalnya tulangan minimum yang dipakai kita harus mengacu di sini.
Jadi bisa menggunakan AS min. Jadi tidak boleh kurang dari ini. Ini 0,0018 B kali H dengan FY yang 400. Yang untuk telan maksimum itu dibatasi nilainya di 0,75 AS balance. Oke, sekarang kita coba untuk metode yang desain langsung. Di sini ada batasan-batasan ya untuk yang desain langsung. Jadi untuk jumlah bentang minimum plat di setiap arah itu minimal adalah 3 kali 3. Di bentangnya itu 3 kali 3 untuk desain langsung. Kemudian panel plat berbentuk persegi dengan rasio bentang panjang terhadap bentang pendek itu lebih eh, kurang sama dengan 2. Kurang sama dengan 2. Jadi rasionya itu tidak boleh lebih dari 2 karena kalau sudah lebih dari 2 nanti perilaku platnya adalah plat satu arah. Jadi kita mengusahakan platnya itu bisa berperilaku dua arah dengan membagi bebannya kanan kiri atas bawah ya seperti yang gambar plat tadi itu kita buat rasionya adalah kurang dari 2. Panjang bentang panel plat yang bersebelahan tidak boleh berbeda melebihi sepertiga bentang terpanjang di masing-masing arah. Nah, ini juga kalau misalnya platnya itu berbeda, dimensinya itu akan mempengaruhi distribusi momennya juga di plat tersebut. Kolom boleh menyimpang dari pola grid yang persegi sebesar maksimum 0,1 kali bentang yang paralel terhadap penyimpangan tersebut. Nah ini kalau misalnya apa ya portal atau denah kolomnya simetris semua itu enak. Hanya saja kita kalau di kondisi di lapangan itu bisa jadi ada kolom yang tiba-tiba berbelok seperti itu yang berbeda, nggak sesuai grid. Nah itu kita batasi sampai 0,1 di 10% dari bentang paralel ini. Beban hidup layan tak terfaktor ya, itu dibatasi maksimum sebesar 2 kali beban mati layan. Jadi kalau beban mati layan itu ini biasanya berat ini ya termasuk seperti fungsi-fungsi yang mau dipakai AC apa mesin AC atau eh, apa itu yang rak buku lah seperti itu nanti kita harus cek juga karena dia masuk di beban mati yang layannya. Eh, untuk panel plat dengan balok sebagai tumpuan di semua sisinya, kekakuan relatif balok di dua arah yang tegak lurus menggunakan rumus ini. Alfa 1 kalikan alfa 2 apa L2 kuadrat per alfa 2 kalikan L1 kuadrat. Nah, nilainya tidak boleh kurang dari 0,2 dan tidak boleh lebih dari 5. Dan di sini beban yang bekerja pada plat hanya beban gravitasi saja. Yang di ISOC kan dia hanya melihat beban gravitasi. Hanya saja plat ini juga berfungsi sebagai diafragma. Dia dia berfungsi apa ya? Kalau kita eh, di perhitungan memang dia hanya menahan beban gravitasi sebenarnya. Kalau teman-teman lihat perhitungan nanti metode yang direct langsung yang metode langsung itu dia akan menerima untuk beban gravitasi. Hanya saja perilakunya kalau ketika terjadi gempa, plat ini sebenarnya berfungsi sebagai diafragma. Jadi dia bisa menyalurkan beban atau mendistribusikan beban ke semua lantai ketika ada gaya gempa yang datang. Nah, maka dari itu kalau teman-teman melihat ada seperti COVID ya, itu eh, sebenarnya sangat berpengaruh juga antara ketika plat yang utuh dengan plat yang ada voidnya. Ya, jadi karena distribusi beban lateralnya tidak tersampaikan ke sisi yang lain seperti itu. Nah ini distribusi momen ya pada panel-panel plat. Jadi untuk metode perencanaan langsung, plat lantai diberlakukan sebagai rangkaian portal dua dimensi dalam dua arah. Di peta-peta tersebut melintang sejauh center line plat ke kiri dan ke kanan ya, ini seperti ini. Ini ada kalau yang model interior ini LN yang bentang bersih dan ini ada L2-nya di sini.
Nah, ini untuk yang tepi sama ya, LN-nya. Kemudian di sini ada L2-nya. Ini kalau portal tepi. Ini ada balok spandrel juga di sini kalau di tepi. Di setiap bentang panel pada portal perlu dihitung terlebih dahulu momen statis total atau M0-nya. Nah, M0-nya adalah QU kali L2 kali Ln kuadrat per 8. Jadi dari sini tadi ya, ini dihitung. Di sini bisa kita dapatkan nilai M0-nya. QU itu beban terfaktor per satuan luas. L2-nya adalah lebar portal. Sedangkan Ln ini adalah bentang bersih antar kolom pada arah momen yang dihitung. Nah, ini. Sedangkan L2 ini adalah center line-nya yang dari tengah ke tengahnya. Oke. Untuk bentang bersih Ln harus diukur dari muka ke muka kolom ya tadi ya. Jadi untuk kepala kolom atau dinding untuk plat tanpa balok atau diukur dari muka ke muka tumpuan balok. Nah, ini untuk plat yang dengan balok. Tumpuan yang berbentuk kolom bundar atau poligon harus diperlakukan sebagai tumpuan bujur sangkar ekuivalen. Jadi seperti ini. Di nanti mengambilnya eh, tetap diasumsikan seperti ini ya. Kalau misalnya dia poligon seperti ini diambilnya kayak bujur sangkar ekuivalen. Tetap diasumsikan seperti itu. Ini definisi tadi ya lajur kolom dan lajur tengah ini teori-teorinya ya. Nanti teman-teman di contoh ini lebih kelihatan lagi. Untuk lajur kolom, lebar lajur pada masing-masing sisi sumbu kolom adalah sama dengan nilai terkecil dari 0,25 L2 dan 0,25 untuk L1. Sedangkan untuk lajur tengah itu adalah lebar jalur lajur desain yang dibatasi oleh dua lajur kolom yang bersebelahan. Nah, ini lajur tengah, nah ini lajur kolomnya ini. Ini untuk L2-nya. Sedangkan kalau misalnya dia di tengah, jadi tetap ya ini kolomnya, ini adalah lajur kolom. Jadi nilai L2-nya dari tengah ke tengah sini. Seperti itu nih. Ini untuk L1-nya itu ASKAS, LN sama ya. Eh, apa dari muka ke muka kolom. Eh, ini untuk lajur kolom dan lajur tengah untuk yang arah utara selatan. Kalau tadi TB adalah timur barat. Nah, ini sama sebenarnya. Prinsipnya sama seperti ini. Ini L2, kalau yang ini L2-nya sampai di tengah saja. Ini, nah, ini kita cek untuk lajur kolom L2 lebih besar dari L1. Ini ini L2 ya antara kolom dengan kolom ini lebih besar daripada L1. Sedangkan kalau yang ini adalah lajur kolom untuk L2 lebih kecil daripada L1. Ini yang ini lebih kecil daripada L1. Ini kalikannya aja sebenarnya menunjukkan posisi kolomnya atau bentangan dari si portal ini. Untuk distribusi momen di arah longitudinal, nah, ini terkait dengan momen positif dan negatif pada panel ya. Jadi pada metode desain langsung atau metode statik M0 ini didistribusikan dalam arah longitudinal menjadi momen positif dan negatif. Nah, ini di sini bisa dilihat ada skemanya. Untuk L1-nya ini, kemudian Ln ini bentang bersihnya, ini posisi eksterior, ini interior. Nah, ini distribusi momennya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi pada panel interior itu 65% M0 dialokasikan pada daerah momen negatif dan 35% M0 dialokasikan pada daerah momen yang positif. Nah, ini seperti ini. Ini untuk yang bentang eksterior ya. Di sini 0,35 hingga 0,50. Kemudian untuk yang di sini ini sebesar M0. Kita bisa tarik ini ya.
Yang di sini kita bisa gunakan 0,5 hingga 0,75 M0. Di sini, jadi ini distribusi momen ya. Jadi kalau bentang interior lebih mudah. Nah, di sini kita bisa langsung gunakan 0,35 M0 untuk yang di tengah bentang ini. Dan yang ini di dekat tumpuan yaitu sebesar 0,5 M0. Ini distribusi eh, momen arah longitudinal. Ini kalau misalnya eh, membagiannya secara langsung, ini bisa menggunakan rumus ini. M0 sama dengan MP plus MN ya, sama dengan W kalikan L1 kuadrat per 8. Ini pembagian momen-momen positif dan negatif. Jadi ini bisa langsung digunakan seperti ini. Nah, kan ini yang untuk di eksterior. Eksterior dan juga ada, ya ini kan asumsinya ada balok menerus, maksudnya ada eh, perhengnya juga di sini tambahannya. Jadi teman-teman bisa pakai nanti untuk rumusnya ini. Ini beberapa skema yang ada di lapangan ya, kondisi di lapangan. Di sini asumsinya ada eksterior, interior interior pertama dan interior. Yang ini yang lebih dalam. Untuk eksterior, di sini ada beberapa tipe tumpuan sebenarnya. Yang pertama ada tidak ada kekangan, yang kedua dikekang penuh atau dikekang penuh, yang ketiga ini plat dengan balok di antara tumpuan. Nah, yang keempat itu hanya balok ujung, tidak ada balok lain. Dan yang kelima adalah tanpa balok. Jadi koefisien ini nanti teman-teman bisa langsung gunakan sebenarnya untuk distribusinya. Sama ya ini kondisinya seperti ini yang di interior pertama dan ini interior yang berikutnya. Oke. Nah, di sini tadi ya untuk SNI beton itu mengatur pembagian momen panel yaitu momen negatif eksterior, negatif interior dan juga untuk yang momen positif ke arah transversal yang harus diberikan pada lajur kolom dan lajur tengah. Dan untuk besaran pembagian diterima lajur kolom ini merupakan fungsi aspek rasio bentang panel yaitu L2 dibagi dengan L1 dan kekakuan latih balok alfa 1 yang membentang pada arah bentang panel. Khusus untuk momen negatif eksterior, nah ini distribusi momen ke lajur kolom juga merupakan fungsi dari BT. Nanti di contoh mungkin lebih lebih bisa dilihat ya koefisien-koefisien ini. Ini yang dari SNI ya, tabel 8.10.4.2, koefisien distribusi untuk bentang ujung. Ya, ada negatif interior, positif, dan negatif yang eksterior. Ini tepi eksterior tak terkekangnya 0,75. Ya, ini tipe-tipenya tadi ya sebenarnya. Ini sama ya. Ini saja memang untuk distribusi ini juga kisaran sebenarnya. Jadi kurang lebih ini bisa digunakan untuk membagi dari nilai momen nol tadi. Ini untuk pembagian momen negatif terfaktor interior pada lajur kolom. Ini nilai misalnya alfa F1-nya L2 per L1 itu 0, maka L2 per L1-nya ini modelnya nanti diinterpolasi linier. Sama ya ini untuk yang beta BT tadi ya, pembagian momen negatif terfaktor interior pada lajur kolom. Sama ini untuk momen negatif eksterior. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Di sini kondisi kita menghitung BT apa beta T yaitu ECB sebenarnya variabel saya nanti dulu.
Oke, ini kita menghitung beta T, kemudian menghitung C juga. Ini ada beberapa rumus ya untuk menghitung ECB, kemudian hitung C-nya. Ini berarti 2 ECS kalikan IS. Ini untuk menghitung inersia sendiri, ini bisa dibagi seperti ini. Mungkin kalau teman-teman sudah mengambil mekanika bahan ya itu bisa model penghitungannya seperti ini. Jadi ini di sini pada perhitungan C, nilai X adalah sisi segmen penampang yang terpendek dan nilai Y eh, adalah sisi segmen yang terpanjang. Untuk dimensi balok tepi ditentukan berdasarkan gambar berikut. Untuk masing-masing segmen nilai C harus dihitung. Ini dihitung sendiri, dihitung sendiri. Nah, nilai C yang berlaku adalah nilai C yang terbesar. Nanti diambil nilai yang terbesar. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembagian untuk yang momen positif terfaktor. Ini kalau untuk momen terpositif, sama ya, tetap kita cek nilai alfa F1, L2 per L1-nya. Di sini pembagiannya L2 per L1, ini nilainya 0,6, 0,6. Jadi kalau misalnya lebih dari 1, yaitu eh, 0,9, 0,75, dan 0,45. Nah, ini distribusi momen arah transversal, kondisinya tanpa balok. Dan nilai L2 per L1 sama dengan 0,5. Ini pembagiannya ya. Jadi 100% langsung. Jadi di 0,26. Ini model yang panel momen. Dan ini untuk teman-teman aja ya. Sebenarnya untuk teman-teman juga. Ini kondisi yang eh, tanpa balok. Dan ini model yang column strip dan model yang middle strip yang tengah. Nah, untuk momen sendiri, untuk peluang lentur, nah ini rumusnya. Setelah semua momen lentur pada lajur kolom dan lajur tengah ditetapkan, maka baca tulangan dapat dihitung untuk momen positif dan negatif di masing-masing lajur sebagai berikut. Di rumus ini masih bisa dipakai ya. Apa AS kalikan FY dikalikan D min A per 2. Oke, ini sebentar. Ini masuk contoh soal. Oke, di sini diketahui skema platnya seperti ini ya. Minta hitung momen positif dan negatif kolom pada lajur kolom dan tengah yang dari kondisi tengah dari suatu panel eksterior seperti gambar ini di bentang 1 dan 2. Fungsinya di sini di perencanaan awal tebal plat ada 200 mm, kemudian eh, dead load-nya 120 kg per meter persegi, left load-nya 300 kg per meter persegi. Nah, ini untuk FCS aksen sama dengan FCB. Ini diketahui eh, bentangnya ya, bentang antar kolomnya adalah 6 meter, yang di sini adalah 5,5. Di sini bisa kita ambil skema seperti ini. Nah, ini untuk lajur kolom. Nah, yang di sini adalah lajur tengah. Di yang area ini adalah lajur kolom dan yang ini adalah lajur tengah. Dengan bentang dari eh, titik 1 ke titik 2 ini adalah 6,4 meter.
Untuk bintang bersihnya adalah 6. Oke. Ya, ini bisa kita hitung ya untuk momennya seperti ini. Kita apa didapatkan nilainya 9,315 per meter yang di ini yang interior 21,735 per meter. Ini untuk TM yang di tengah yang positif yaitu 15.525 ton meter. Nah, ini skema yang diambil ya tadi ya. Dia hanya balok ujung, tidak ada balok lain. Yang ada hanya balok yang ujung ini ada balok. Di tengah bentang ternyata tidak ada baloknya. Jadi untuk mesinnya ada 0,3, 0,5, 0,7. Koefisien plat yang digunakan. Oke, langkah pertama hitung beban terfaktor. Di QU adalah kita pakai rumus yang 1,2D plus 1,6 L. Ini didapatkan nilainya 1.200 kg per meter persegi. Dan kita hitung momen bentang 1 bentang 2. Jadi ya rumusnya ini ya, QU L2 Ln kuadrat per 8 dapatkan 31,05 ton meter. Sudah dari sini teman-teman tinggal mengalihkan momen negatif interior, momen positif, dan momen negatif eksterior. Jadi sesuai ini nanti bentuknya. Oke, nah di sini langkah berikutnya adalah pembagian momen pada lajur kolom dan tengah. Di lajur kolom sendiri dan tengah. Sebenarnya.
Baik, saya lanjutkan. Oke. Ini untuk pembagian momen pada lajur kolom dan tengah ya di tengah bentang. Nah, untuk momen negatif interior itu alfa satunya sama dengan 0 dan untuk L2 per L satunya itu sama dengan 0,9. Ini untuk MI pada lajur kolom itu 0,75 kali 21.000 ton meter. Kemudian MI per satuan lebar dinilai min 16,3 tadi dibagi ini ya 1,5 plus 1,375. Mana tadi? Nah ini. Nah dia karena kita akan menghitung area yang ini, yang lajur kolom. Oke. Nah, didapatkan nilainya min 5,67 ton meter per meter. Dengan untuk yang lajur tengah ini adalah sebenarnya 0,25 kali 21,735. Ini setengah dari jumlah momen ini didistribusikan ke setengah lajur tengah kiri dan sisanya didistribusikan ke setengah lajur tengah kanan. Nah, untuk pembagian momen negatif per faktor interior pada lajur kolom, nah, digunakan nilai ini tadi. L2 per L1 sama dengan 0. Nah, ini 0,5, ini 75%. Dan untuk yang satu itu di 0,75%, jadi sampai 75%. Dan sisanya tinggal di 0,25%. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung untuk momen positif, ya, alfa 1 sama dengan 0 dan L2 per L1-nya tadi 0,9, tadi di tabel yang ini yang momen positif, M positif 0,6 ya 60%, 15,525. Kemudian persatuan lebar kita hitung dan kita untuk sisanya yaitu sebesar 0,4 seperti ini. Di eh, nilai L2 per L1-nya ini ya, karena dia 0,9 jadi di antaranya ini dan dia masih tidak perlu interpolasi karena nilainya sama 60%. Oke, kemudian kita hitung momen negatif eksterior. Di sini alfa 1 sama dengan 0, kemudian L2 per L1 sama dengan 0,9. Maka nilai C1-nya kita hitung ya, kita masukkan nilai-nilai ini tadi, dapatkan nilai C1-nya 20,96 kali 10 pangkat 8 mm pangkat 4. Nah, yang C2 juga kita hitung, jadi dua model ini kita hitung. Jadi teman-teman bisa masukkan di sini ya, nilai-nilainya. Diambil nilai C yang terbesar, yaitu 20,96 yang model seperti ini. Nah, di sini kita hitung IS-nya, kemudian ECB, karena nilai CS sama dengan FCB ya. Nah, ini kemudian kita hitung nilai beta T-nya, didapatkan nilainya 0,274. Di ini asumsinya ini nilai konkret untuk yang beton ini 1 sama 2 ini sama. Step berikutnya kita hitung tabel untuk pembagian negatif faktor eksterior pada lajur yang kolom. Ini tabelnya. Jadi berdasarkan interpolasi tabel ini, maka persentase distribusinya adalah 97,26%. Di sini kita bisa lihat dari nilai BT-nya, kemudian nilai alfa 1 kalikan L2 per L1. Di momen negatif eksterior pada lajur kolom didapatkan 9,06 ton meter. Nah, di sini dibagi 2,875. Dapatkan min 3,15 ton meter per meter. Kemudian untuk pada lajur tengah itu didapatkan ini min 0,22255. Untuk ini catatan ya, momen positif dan momen negatif pada metode desain langsung dapat dimodifikasi
kurang lebih 10% selama nilai M0-nya tetap. Ini bisa ditambahkan 10%. Oke, oke, sampai sini ada pertanyaan untuk nanti saya share dulu ya untuk contoh ini. Oke, mungkin nanti teman-teman juga misalkan ada cara yang ini ya, cara metode yang menggunakan koefisien itu juga ada caranya juga. Kalau misalnya ada, teman-teman bisa di-sharingkan juga. Hmm, oke, kalau misalkan masih belum ada pertanyaan, mungkin untuk kelasnya malam ini saya akhiri dulu. Selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.